Halo Capricorn, apa kabar? Sudah menuju akhir April. Gimana bulan April kamu? Happy? Pening? Stres? Ya, apapun yang terjadi, semoga kamu tetap kuat. Oke, ini kita cek bagaimana Capricorn di akhir bulan April tahun 2022. Untuk rezeki, untuk asmara, kita rapikan dulu. Three of Wands, The Chariot, Two of Pentacle. Ini oke. Queen of Cup, Two of Wands, Ten of Swords. Ini baper emosional. Sebelum kita mulai, bagi yang berpuasa, tetap semangat. Oke, ini Three of Wands. Jadi begini, Three of Wands itu menggambarkan adanya kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang yang mungkin hadir di dalam kehidupan kamu. Kesempatan-kesempatan ini, jika bisa kamu manfaatkan dengan baik, maka akan bisa meningkatkan rezeki kamu. Nah, contoh dari kesempatan itu apa? Begini, mungkin ada kesempatan untuk bisa pindah kerja, pindah divisi, naik jabatan, ataupun kesempatan untuk bisa mengerjakan proyek, ataupun ada kesempatan kerjasama di dalam dunia bisnis. Selain itu, di akhir bulan April ini, mungkin kamu akan lebih kreatif. Kamu juga akan bisa menjadi lebih vokal, sehingga kamu lebih bisa mengekspresikan ide-ide dan pendapat kamu. Jangan lupa, terkait dengan ide-ide dan pendapat itu, selain diekspresikan, silakan juga coba untuk kamu implementasikan. Lalu, kamu juga mungkin akan bertemu dengan teman, bertemu dengan partner, atau masuk ke dalam komunitas yang bisa membantu, menolong, dan juga membuat kamu berkembang. Jika kita lihat lagi, di dalam dunia dagang misalnya, ada kapal-kapal yang datang. Berarti mungkin omset naik, atau mungkin keuntungan bersih naik, atau mungkin kamu dapat barang murah tapi bagus, sehingga kamu jualnya itu bisa agak lebih mahal. Dengan menjual agak lebih mahal berarti keuntungan itu bisa berlipat. Next, ini The Chariot. Begini penjelasannya. Ada kecenderungan kamu akan menghadapi masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup kamu secara langsung. Nah, contohnya apa? Contohnya begini. Jika kamu berkonflik dengan seseorang, mungkin kamu akan menghadapi dirinya face to face. Kamu akan langsung menyelesaikannya dengan dia. Lalu, jika terkait dengan bisnis, mungkin kamu akan menghadapi klien secara langsung. Ya, bukan bisnis juga sih. Jika kamu kerja juga kan kamu juga bisa menghadapi klien. Jadi, baik kamu bekerja ataupun berusaha, kamu akan menghadapi klien secara langsung. Sehingga, jika ada keluhan ataupun komplain, kamu akan bisa menyelesaikannya dengan lebih cepat dan tepat. Lalu terkait dengan aktivitas, kamu mungkin akan lebih banyak di luar di akhir bulan ini. Kamu mungkin akan ke sana dan kemari. Kamu juga mungkin akan banyak bertemu dengan orang-orang. Lalu, jika kamu terlibat di dalam tender, mungkin kamu bisa memenangkan tender itu. Lalu, jika kamu sedang negosiasi gaji, atau jika ada indikasi untuk promosi jabatan, maka mungkin kamu akan bisa mendapatkannya. Sehingga taraf hidup kamu akan meningkat. Intinya hidup kamu itu akan ada progres. Selain itu, mungkin kamu juga akan memimpin tim. Tim itu mungkin untuk negosiasi, atau tim itu untuk
berjualan, atau juga mungkin itu tim itu untuk melakukan penelitian. Lalu bagi kamu yang sedang terlibat di dalam masalah hukum, mungkin kamu akan berhasil memenangkan persidangan tersebut atau urusan tersebut. Next, Knight of Pentacle. Nah, kartu ini terkait dengan apa? Terkait dengan keseimbangan. Terkait dengan kamu dapat uang, dapat rezeki, dapat bonus, ataupun dapat THR. Lalu ini juga terkait dengan neraca keuangan yang bisa stabil. Neraca keuangan stabil itu berarti kamu bisa bayar hutang dan bayar kebutuhan. Nah, Tuh Pentacle ini juga terkait dengan adaptabilitas. Jadi ada kemungkinan kamu akan bergerak atau berpindah. Lalu bagi TKI ada kemungkinan jika kamu ingin kontrak kamu diperpanjang, maka mungkin kontrak kamu bisa diperpanjang. Atau jika kamu ingin pindah ke bos yang lain, ke pekerjaan yang lain, itu juga mungkin bisa, sehingga gaji kamu akan meningkat. Kartu ini juga terkait dengan adanya pemenuhan janji kepada diri kamu. Jadi misalnya ada yang ingin bayar hutang, ada yang ingin bayar sewa, atau ada yang ingin menepati janji terkait apapun, maka mungkin dia akan menepatinya. Kartu ini juga terkait dengan kedamaian. Mungkin kamu bisa berdamai dengan musuh, bisa berdamai dengan rival kamu. Nah, perdamaian ini penting karena dengan perdamaian kamu jadi bisa kerjasama. Kerjasama itu akan membawa keuntungan untuk diri kamu. Oke, ini Queen of Cups. Jadi gini ya, untuk kartu pertama untuk asmara. Jadi ini antara kamu atau pasangan kamu akan lebih manja di akhir bulan ini. Nah, manja ini ada positif, ada negatifnya. Jika positifnya berarti kalian mungkin bisa lebih dekat. Nah, negatifnya itu mungkin nanti keadaan itu bisa beberapa kali ada yang membuat kamu emosi dan kesal. Nah, one way or another, sabar. Tidak perlu emosional. Kalem, slow, santai. Lalu, kamu mungkin akan menghadapi pasangan yang tidak bisa diduga dan ditebak. Intinya dia itu moody. Nah, dia ini moody, akhirnya kamu juga ikut moody. Kesel, emosi, ngeliatin orang gak jelas. Nah, sekali lagi, sabar. Selanjutnya, jika ada pertengkaran, maka hentikanlah tindakan saling menyalahkan. Lebih baik saling introspeksi dan saling memperbaiki diri. Karena kalau tidak mau introspeksi dan hanya saling tuduh, ujung-ujungnya ya bubar. Next, ini kartu of one. Jadi begini. Ada kemungkinan besar jika emosi itu bisa dikendalikan, maka kondisi rumah tangga atau kondisi hubungan asmara itu akan tetap harmonis. Nah, jadi oleh karena itu, silakan masing-masing pihak mengendalikan diri dan hindarilah tindakan yang emosional. Lalu, jika secara tidak beruntungnya ada adu pendapat, ada perdebatan, ataupun ada salah paham, maka lebih baik itu semua diselesaikan dengan baik-baik. Tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu marah-marah, kalem saja. Jika dia teriak-teriak dan marah-marah, ya kamu diam dulu saja. Selama dia tidak merendahkan dan menghina kamu terlalu parah, ya kamu tunggu dia kalem dulu saja. Setelah kalem, baru bicara. Tapi jika kamu sampai dipukul, ya sudah, kamu selesaikan saja hubungan ini. Orang yang main fisik tidak bisa dipercaya. Selain itu, alangkah baiknya kita di akhir bulan April ini berhati-hati terhadap pasangan kita. Maksudnya berhati-hati itu gimana? Ada kemungkinan dia selingkuh, ada kemungkinan dia main gila. Jadi berhati-hatilah. Jika dia selingkuh dan main gila, tinggalkan saja. Tidak perlu di bela-bela, tidak perlu di alem-alem, tinggalin aja udah. Oke. Terakhir, ini Ten of Swords. Jadi begini Ten of Swords. Ini rada-rada suram. Hubungan itu mungkin berakhir, baik hubungan asmara ataupun hubungan pernikahan. Itu bisa berakhir. Kenapa berakhir? Karena mungkin ada yang berkhianat, ada yang berselingkuh. Jadi itu bisa berakhir.
Selain itu ada indikasi bahwa kamu mungkin bisa dibohongi oleh seseorang. Nah, dibohongi ini belum tentu oleh pasangan kamu. Jadi begini, mungkin saja ada partner bisnis yang mau berbohong, atau mungkin ada tawaran aneh-aneh ke kamu yang kiranya itu nggak masuk akal untungnya. Nah, jika kamu pikir untungnya itu tidak masuk akal, ya jangan kamu percaya. Oke, itu investasi bodong berarti. Jadi kalau ada orang yang datang kepada kamu, nawarin investasi, arisan, atau apapun itu dengan keuntungan yang nggak keru-keruan, keuntungan yang nggak masuk akal, maka lebih baik kamu menghindar dan meninggalkan dirinya. Selain itu, bagi yang sekarang mengurus surat cerai, maka di akhir bulan ini mungkin surat itu selesai. Lalu bagi kamu yang sedang berusaha melarikan diri dari pasangan yang jahat, pasangan yang posesif, dan pasangan yang nggak mau ngalah, mungkin juga kamu akan berhasil melarikan diri. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi baiknya, kartu ini ada sisi baiknya juga, yaitu ada begini. Mungkin ada pembaruan di hubungan asmara, sehingga perselisihan itu bisa selesai. Selain itu, mungkin kamu juga bisa untuk membuat pasangan kamu meninggalkan selingkuhannya, sehingga dia akan kembali kepada diri kamu. Lalu, ada kemungkinan juga berakhirnya penderitaan, berakhirnya kesengsaraan. Nah, mau yang baik atau yang buruk yang akan terjadi, itu terserah kamu mau percaya yang mana. Tapi menurut kami, lebih baik percaya yang positif saja. Nah, jadi kurang lebih begitu. Jangan lupa bahwa kami itu tidak absolut 100% benar. Kami bisa benar, kami bisa salah. Jadi jangan jadikan ini sebagai tolok ukur bahwa ini semua pasti akan terjadi. Oke? Kami pamit undur diri. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan. Good luck and Godspeed.